Selamat pagi, salam sejahtera. Pada pagi hari ini saya akan memberi tutorial cara pembuatan biang pupuk eco farming. Ini adalah pupuk eco farming edisi terbaru, kemasan terbaru yang dulunya memakai jerigen kemasannya, sekarang sudah dikemas seperti ini untuk mempermudah pengiriman barang dan memperkecil ongkos kirim. Jadi ini pupuk eco farming yang asli. Seperti ini, masih ada segel lengkap. Nah ini ya. Oke. Cara pembuatan biangnya, dari ini nanti kita siapkan 1 liter air kelapa atau air biasa atau juga air hujan, bisa campurannya. Tetapi kalau untuk tanaman buah-buahan sebaiknya menggunakan campurannya, yaitu untuk biangnya air kelapa sebanyak 1 liter. Jadi pupuk eco farming ini 1 tub itu dibuat biang jadi 1 liter menggunakan air kelapa. Jadi cara pembuatannya, setelah kita buka, di sini ada seperti tabung gitu bentuknya, setinggi gini bentuknya, itu berupa tabung. Jadi pupuk ini nanti kita larutkan ke dalam air kelapa tadi. Setelah kita campur sekitar 15 menit, ya paling bagus itu 24 jam, 1 hari 1 malam kita diamkan, baru kita aplikasikan ke pohon di mana tanaman yang akan kita aplikasikan. Jadi kalau untuk pohon-pohon tahunan seperti pohon karet atau pohon apa, jadi seperti ini ya. Ini kan pohon. Ini pohon, ini kan tanah umpama kan. Jadi kita untuk penyemprotan pertamanya itu kita buat seperti gini di lingkaran itu. Ini sekitar 1,5 meter lah, atau 1 meter. Ini dilobangkan, itu namanya sistem biopori. Jadi sebaiknya kita dibuat lingkaran, kita semprotkan ke sini. Jadi untuk memperbaiki struktur tanah pertama. Setelah ini kita bisa bersamaan ini langsung untuk semprot di bagian daunnya sini, di pucuk-pucuknya. Jadi kita menggunakan spray PB16 supaya sampai, kalau memakai semprotan biasa seperti spray untuk setrika atau untuk apa itu nggak sampai. Jadi harus memakai yang namanya sprayer PB16. Alat ini menggunakan untuk yang kita semprotkan ke pohon yang akan kita aplikasikan ya. Jadi pertama kita sistem biopori, semprotkan di bagian tanah ini. Yang kedua langsung kita semprotkan di bagian daun ini, di bagian pucuk daun lah paling bagus. Kalau pohon sawit itu di batangnya sini, karena buahnya kan sekitar sini. Kalau pohon sawit itu beda. Jadi kalau pohon-pohon tahunan seperti mangga atau apa, ini di ujung. Seperti yang pernah saya lakukan, itu saya coba itu di ujung pohon pepaya. Alhamdulillah hasilnya cukup banyak. Yang biasanya itu 1-2 buah, kemarin saya mendapatkan buahnya lebih dari 20. Jadi alhamdulillah setelah saya menggunakan eco farming ini hasilnya cukup baik. Tetapi juga kita harus tahu cara pembuatan biangnya dulu. Jadi tidak boleh langsung kita semprotkan. Pertama harus kita diamkan minimal 15 menit lah, itu paling minimal. Tapi sebaiknya digunakan setelah 24 jam, itu hasilnya akan lebih baik. Jadi campuran biang tadi kan menggunakan air kelapa, sebaiknya juga kita tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Itu kegunaannya untuk menambah nutrisi. Jadi setelah kita menunggu selama 24 jam, barulah kita nanti campurkan yang 1 biang tadi itu ke dalam 20 liter. Karena dia kalau untuk 1 hektar itu perlunya ini 6 kotak ini. Jadi 180 gram. 30 kali 6 180 gram. Jadi sebanyak 6.000 liter. 6.000 ml atau 6 liter biang.
Jadi 6 liter itu untuk 8 cap atau 8 PB 16 tadi. Jadi PB 16 tadi itu rata-rata kan 16 liter satu ininya. Satu tempat itu kita isi 16 liter, maksimal 17 liter lah. Kan ada juga, jadi kita kasih ruang lah, nggak usah terlalu banyak, jadi 16 liter aja. Jadi kalau untuk satu botol ini kita menggunakan air biasa itu sebanyak 20 liter. 20 liter itu nanti kita aplikasikan untuk pohon yang tadi kita mau aplikasikan, yaitu tanam di sini dulu untuk biopori, baru nanti ke daun-daun. Jadi kalau kita bagikan, kan ini kan menjadi 1 liter, ya kan? 1 liter ini untuk kita masukkan ke PB 16 itu menjadi 20 liter. Nah, jadi kalau kita bagikan, jadi dalam satu sprayer itu hasil milimeternya jadi 45 ml. Itu hasil biangnya. Karena sudah kita bagikan dari 1000 liter dibagi 1 cap, 3. Karena 20 liter air itu sama dengan 1,3 lebih sedikit lah, karena 1 cap itu kan 16 liter kita pakai, jadi hitung 20 liter air itu 1,3 lah lebih kurang. Jadi dalam 1 cap dibagi untuk 20 liter itu dapatlah hasil sekitar 45 ml untuk ini. Jadi digunakan tadi, setelah kita gunakan tadi 20 liter itu, pertama semprotan hari pertama ini, misalnya sekarang kan hari Jumat, jadi seminggu kemudian kita semprot lagi. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, gitu ya. Setelah minggu kedua, minggu ketiga, semprotkan lagi. Jadi yang tadi ini sisa air yang tadi kan masih ada, sisa biang. Soalnya yang kita gunakan kan cuman sekitar 45 ml. Jadi masih banyak. Sedangkan itu kan hasilnya 1 liter. 1 liter atau 1000 ml. Nah, jadi setiap 1 cap itu kita ambil sekitar 45 ml yang hasil biang tadi. Jadi contohnya, nah ini contoh, ini botol biasa lah ya, ini umpama ini 1 liter, ini contoh air biasa nih kan, umpama ini sudah jadi biang sebanyak 1 liter, jadi kita ambil 45 ml. 45 ml itu kita ambil, masukkan ke dalam cap tadi, baru kita isi air. Nah, begitulah cara aplikasinya, perhitungannya. Kalau misalnya untuk 1 hektar menggunakan 6 ini, hitungan sama aja, itu mungkin jatuhnya sekitar 40 ml. Jadi kalau menggunakan 1 itu jatuhnya sekitar 45 ml 1 capnya. Jadi begitulah caranya. Jangan salah, kalau salah kita menggunakan atau kita membuat aplikasi tadi yang pertama, dia hasilnya kurang bagus. Sebaiknya ikutlah cara yang saya terapkan ini. Kemudian setelah ini saya juga akan memberikan contoh bagaimana cara aplikasi ke pohon selanjutnya ya. Demikian sekedar pemberitahuan tata cara pembuatan biang dan cara aplikasi. Sekian, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.